Berjumpa kembali dalam acara di channel YouTube Serambi Religius. Semoga kajian-kajian prinsip-prinsip hidup religiositas kita semakin bertumbuh dengan subur dan tetap mempertahankan iman sekali Kristus, selamanya Kristus. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih, saya hendak mengantar saudara-saudari sekalian dengan mengutip bacaan dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai dengan 21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saudari-saudara yang terkasih, ut omnes unum sint. Welcome Pendeta Gilbert Lumoyindong. Doa Yesus bagi murid-murid supaya dengan harapan mereka bersatu tidak hanya disampaikan kepada murid kala itu, tetapi doa ini merupakan suatu warisan yang sampai saat ini kepada kita semua pengikut Kristus siap menaatinya. Kita yang adalah Katolik, kita yang adalah Protestan, berasal dari rahim yang satu dan sama. Tetapi karena kehebatan pemikiran manusia, maka Martin Luther, Anton Calvin ingin tampil beda dengan mendirikan agama Protestan. Perlu dicatat saudara-saudariku, Martin Luther adalah seorang imam Katolik, doktor teologi, yang karena kajian teologisnya penuh dengan catatan-catatan kritis, maka ia mendirikan agama Protestan aliran Lutheran. Berkaitan dengan itu, acap kali terbit dalam pikiran dan hati kita, betapa indahnya kalau seandainya kita yang beragama Katolik dan Protestan ini bersatu kembali. Meski demikian, untuk harapan ini masih sangat jauh dari kenyataan. Namun, kerinduan ini bisa terpenuhi dalam semangat ekumenis yang kita tunjukkan hingga dewasa ini. Maka di mana-mana dalam acara yang bersifat ekumenis selalu saja didengungkan dan proklamasi ut omnes unum sint. Semoga mereka semua menjadi satu, berbunyi dengan sangat nyaring dan bergema. Ibu bapak saudara-saudaraku yang terkasih, berkaitan dengan ini pula lah maka saya hendak menarik kesimpulan dengan cara pandang dari pihak YouTuber yang adalah seorang pastor Katolik, Bapak Pendeta Gilbert Lumoyindong. Izinkan saya untuk menarik suatu kesimpulan berdasarkan penampilan Bapak Pendeta yang berpakaian kasulah mirip kasulah para imam di gereja Katolik. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada salah seorang pendeta senior yang setia mengikuti YouTube saya. Beliau japri kepada saya dan mengatakan terima kasih atas penjelasan Pak Pastor. Dan mohon izin, YouTube yang sama sudah saya kirimkan kepada Bapak Pendeta Gilbert Lumoyindong. Moga-moga beliau membaca dan meresapinya.
Yang kedua, terima kasih kepada seluruh pendengar setia YouTube 10.000 orang lebih yang begitu menaruh perhatian terhadap YouTube saya, yang diiringi dengan komen. Semuanya itu saya terima dengan penuh sukacita dan jiwa besar demi kemuliaan Allah. Dan dari semuanya itu saya menyimpulkan bahwa Anda betul-betul 100% pengikut Kristus, 100% warga negara Indonesia. Dan berkaitan dengan ini pula, saya menggarisbawahi poin yang ketiga, bahwa sesungguhnya Bapak Pendeta Gilbert adalah seorang pendeta tetapi yang memiliki cita rasa imam gereja Katolik. Tidak ada ajaran agama Protestan yang mencatat bahwa para pendeta memakai kasulah atau pakaian mirip kasulah pastor sebagaimana yang sudah dikenakan oleh Bapak Pendeta Gilbert ketika dia memberkati para artis. Para komentator yang masuk mengatakan bahwa jangan-jangan Pak Pendeta Gilbert supaya nampak suci dan memberikan keteduhan bagi para artis yang mau diberkati, maka dia memakai kasulah dengan potongan mirip kasulah para pastor. Yang berikut, semua orang bisa saja mencari sensasi supaya numpang tenar dan popularitasnya meningkat. Kalau soal popularitas ini menjadi esensi diri para gembala, para hamba Tuhan, maka ini adalah ciri-ciri orang entrepreneur. Sebab Kristus sang gembala utama tidak pernah mencari popularitas diri. Bahkan ketika dia menyembuhkan banyak orang, dia mengatakan kepada mereka, jangan memberitahukannya kepada orang banyak. Tetapi karena saking dahsyatnya merasakan daya khasiat mujizatnya itu, maka mereka bercerita luar biasa. Dan bukan kehendak Tuhan Yesus, tetapi itu adalah kehendak Allah. Oleh karena itu sebagai hamba Tuhan, yang kita cari bukan sensasi demi popularitas, tetapi soli deo gloria, kemuliaan hanya bagi Allah. Yang berikut, ada yang mengatakan, layakkah soal pakaian itu patut diperdebatkan? Saudara-saudariku yang terkasih, soal berpakaian merupakan unsur superficial. Maka saya menjawab, hal itu layak. Justru disitulah kita menjadikannya sarana berdialog, dengan berangkat dari dialog kehidupan di konteks yang sedang kita hidupi, dan bisa saja akan melahirkan suatu teori yang namanya teologi kontekstual. Maka jangan merasa bahwa aneh, jangan merasa bahwa hal yang sepele kok dipersoalkan. Seperti inilah harus kita angkat supaya iman kita bertumbuh dengan subur dan rasa serta cita-cita iman kita melambung tinggi hanya demi kemuliaan Allah. Ibu bapak saudara-saudaraku yang terkasih, di atas semuanya itu, semoga harapan Yesus supaya para murid bersatu sedang ada dan menghantui pikiran kita semua. Dan saat ini sekali lagi dengan versi YouTuber, saya berani mengatakan sedang menghantui pikiran Bapak Pendeta Gilbert Lumogindong, sehingga beliau dari dalam batinnya kerinduan untuk mewujudkan kesatuan gereja tetap terpatri. Dan ut omnes unum sin yang didengung-dengungkan oleh Yesus Kristus kepada para murid ketika dia hendak meninggal dan bangkit dari antara orang mati, tidak hanya sebatas didengung-dengungkan, tetapi memiliki nilai cita rasa iman. Nilai yang berangkat dari kedalaman hati kita, supaya berdasarkan itu pula lah kita semua
tetap berprinsip 100% pengikut Kristus, 100% warga Indonesia. Sekali Kristus, tetap selamanya Kristus. Ut omnes unum sint. Semoga mereka semua menjadi satu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.